Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus berkarya. Saya kembali Profesor Samsia menyajikan video pembelajaran pengantar sosiologi dengan judul Social Force. Nah, pada video kali ini akan membahas bagaimana social force itu mempengaruhi aktivitas manusia dan aktivitas masyarakat sehingga menimbulkan perubahan-perubahan perilaku. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, seperti apa yang saya sampaikan tadi pada bagian pengantar video ini, bahwa pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi tentang the social force. Social force adalah kekuatan-kekuatan sosial yang merupakan sesuatu yang diciptakan manusia atau sebaliknya yang mempengaruhi, menekan, atau mendorong orang untuk berinteraksi, bertindak, atau berpikir dengan cara-cara tertentu. Kekuatan-kekuatan sosial tersebut antara lain meliputi globalisasi, klasifikasi ras, teknologi, makna simbolik, dan institusi. What is globalization? Toyota cars are made by a Japanese corporation, but the chassis of the car are made in England, the engines in Wales, the tires in Japan, the wiring in China, the seatbelts in the Czech Republic, and the headlights in France. Like many goods that we're familiar with, these cars are manufactured in a number of different places in the world. This is an expression of globalization. In 1986, it is much more than international trade, global chains, and cheap goods. Globalization is a process where countries around the world are becoming closer in a number of areas. It influences people, immigration, employment, ideas, and knowledge. 21% of Canadians were not born in Canada. 69% of Kuwaitis are foreigners, and factories of international companies are built in various places around the world, employing numerous workers. Many goods are manufactured and sold identically around the world. Globalization changes the face of society, is the source of demonstrations and revolutions, presents us with faraway cultures, and even allows us... Saudara-saudara sekalian, selain globalisasi, teknologi juga merupakan salah satu the social force yang sangat besar pengaruhnya di dalam mendorong, mempengaruhi pikiran manusia, interaksi, dan perubahan-perubahan sosial lainnya. Nah, pada video ini nampak sekali bahwa dengan teknologi yang canggih yang sebentar lagi akan berlaku di dunia, begitu teknologi tersebut memberikan kemudahan di dalam aktivitas manusia sehari-hari.
Mari kita mengikuti penjelasan satu persatu dari social force seperti yang disebutkan di atas. Bahwa the social force yang berkaitan dengan globalisasi mencakup arus yang semakin meningkat dari barang, jasa, uang, orang, teknologi, gambar, informasi, dan lain-lain yang bergerak melintasi batas-batas negara. Globalisasi dapat menjadi kekuatan sosial yang tidak terlihat, tetapi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai cara. Saudara-saudara sekalian, adanya pandemi COVID-19 ini merupakan bukti bahwa the social force of globalization itu benar-benar terbukti adanya. Bahwa di mana virus ini tadinya berasal dari Wuhan, Cina, lalu kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kemudian the social force of racial classification. Ras bukanlah realitas biologis, tetapi cara manusia diciptakan dari pengkategorian orang dengan menetapkan arti, warna kulit, dan karakteristik fisik lainnya. Karena itu, klasifikasi ras adalah kekuatan sosial yang penting. Misalnya, di Amerika Serikat, orang tua dan anak biologisnya dapat diklasifikasikan sebagai ras yang berbeda. Ya, karena mungkin orang tuanya yang menikah, satu yang berkulit hitam, satu yang berkulit putih, maka anaknya kemudian memiliki kulit putih, maka berarti dia adalah ras warna putih. Nah, kategori si ras membentuk identitas dan hubungan dengan orang lain. Nah, persoalan ras ini adalah merupakan hal atau sesuatu social force yang sangat besar sekali pengaruhnya. Sering menimbulkan gejolak, adalah sesuatu yang peka untuk dibicarakan, terutama di negara seperti Indonesia ini. Kemudian the social force of technology. Teknologi mencakup setiap penemuan manusia yang diciptakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Misalnya microwave adalah bentuk teknologi yang diciptakan untuk menyiapkan makanan. Teknologi ini telah membantu untuk menurunkan insentif bagi keluarga untuk makan bersama. Teknologi microwave memungkinkan untuk memasak makanan yang sudah disiapkan dalam beberapa menit. Microwave telah membantu untuk memperluas individualitas sehingga orang-orang termasuk anak-anak yang sangat muda tidak lagi terikat pada menu tertentu atau waktu makan. Ini dikemukakan oleh Fisher pada tahun dengan karyanya pada tahun 1986. Saudara-saudara sekalian, ternyata memang teknologi, apalagi saat ini teknologi informasi, teknologi digital betul-betul telah mengubah perilaku masyarakat sehingga interaksi antar orang tidak lagi harus interaksi langsung secara fisik, namun lewat dunia maya interaksi pun sudah terjadi. Ini semua karena sebuah social force of technology. Kemudian the social force of symbolic meaning, bahwa manusia telah memberikan makna simbolik yang besar untuk berlian, yaitu sebuah batu tanda pertunangan, pernikahan, cinta, dan kekayaan. Makna ini adalah kekuatan sosial yang telah membantu untuk membuat permintaan yang hampir tak terpuaskan untuk batu berlian. Padahal, andai kata manusia tidak memberinya arti,
seperti itu, maka boleh jadi berlian ini sama saja dengan batu-batu lainnya. Namun karena makna simboliknya besar, yaitu sebagai tanda adanya pertunangan, pernikahan, cinta dan kekayaan, maka berlian yang mungkin saja kecil sekali tetapi memiliki harga yang sangat besar dibanding dengan batu yang besar yang tidak memiliki makna simbolik, maka biasanya tidak berharga. Kemudian the social force of institution, bahwa sebagian besar aktivitas dan hidup kita telah direncanakan untuk kita. Manusia menciptakan institusi atau pengaturan yang dapat menyalurkan dan mengkoordinasikan aktivitas manusia ke dalam cara-cara tertentu untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Misalnya, kebutuhan untuk menyampaikan akumulasi pengetahuan kepada generasi baru. Nah, institusi seperti perguruan tinggi juga merupakan suatu the social force of institution yang bisa memberikan tatanan terhadap warga kampusnya atau kepada seluruh sivitas akademika yang ada di kampus tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, timbul pertanyaan, mengapa harus belajar sosiologi? Apa sih manfaat sosiologi terhadap apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya? Bahwa sosiologi menawarkan kerangka kerja untuk membantu kita memahami bagaimana kekuatan sosial terbentuk dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan, relasi, dan interaksi sosial. Membuka dan menghambat peluang kita, serta bagaimana kita dapat menerobos hambatan-hambatan tersebut. Sebelum kita bisa mengubah cara melakukan sesuatu, kita harus memahami kekuatan sosial yang membentuk dan membatasi hubungan dan aktivitas manusia. Kemudian, berkomitmen untuk menemukan cara yang lebih baik dan lebih konstruktif dalam melakukan sesuatu, mengambil resiko, berpikir di luar kotak, memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Imajinasi sosial. C. Wright Mills menulis tentang imajinasi sosiologis. Perspektifnya menjelaskan bagaimana kekuatan luar, terutama sejarah dan tempat kita hidup, membentuk cerita hidup atau biografi kita. Imajinasi sosial adalah kemampuan untuk melihat keterkaitan antara biografi dan sejarah atau hubungan antara kehidupan pribadi kita dan kekuatan sosial besar yang membentuk kehidupan kita. Mills menyatakan bahwa kekuatan sosial dan kehidupan pribadi sangat terjalin erat. Jadi, untuk memahami pribadi kita, misalnya menganggur, harus dipahami dalam hal isu-isu publik yang lebih besar, misalnya terkait dengan lapangan kerja. Mengembangkan imajinasi sosiologis akan membantu kita untuk menghindari menjadi korban dari kekuatan sosial dan lebih mengontrol kehidupan kita sendiri. Dengan memahami bagaimana mekanisme sosial beroperasi, kita bisa bekerja lebih baik untuk membawa perubahan dan pengaruh sejarah. Saudara-saudara sekalian, dari uraian tadi nampak bahwa the social force benar-benar memiliki kekuatan yang cukup besar, yang sangat dahsyat di dalam mempengaruhi perilaku seseorang, mempengaruhi perilaku manusia, dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, manfaat sosiologi adalah memberikan
jalan untuk kita memahami dan mempelajari kekuatan-kekuatan sosial tersebut sebagai faktor penentu di dalam menentukan aktivitas seseorang, perilaku seseorang di dalam hidup dan kehidupannya di dalam masyarakat. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akhiri materi tentang social force ini. Selanjutnya, ikuti video pembelajaran berikutnya tentang tokoh-tokoh sosiologi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.